Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa radaka madlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan Guru Agung kita semua, pengersa Aba Aus, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada manaqib online streaming sore hari ini. Senantiasa Allah berikan panjang umur usia dunia beliau. Semuanya Allah berikan kesehatan kepada mereka semuanya, dan Allah tambah ilmu mereka semua untuk dapat dihantarkan kepada dada-dada kita semua. Melalui lisan mereka lah Syekh Mursyid menyampaikan hal-hal yang membuat kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para petugas manaqib yang tiada bosan-bosannya dan tiada jenuh istiqomah menjadi petugas manaqib senantiasa, Allah berikan kepada mereka semua kejembaran rahmaniyah, dan Allah tambah ilmu mereka semua, dan Allah tambah kesolehan, kefasihan kepada mereka semua. Dan kepada yang memperantarakan kita semua manaqib online pada saat ini, yaitu Teh Hajah Susi, si milik kita, dan Umi Sahid, dan Ibu Hajah Wahyuni, Ibu Hajah Kartini, dan semua ibu-ibu yang telah memberikan sumbangsihnya pada manaqib ini. Senantiasa Allah berikan kepada mereka semua berkah dunia, berkah akhirat, sehat dunia, sehat akhirat, manfaat ilmu dalam ketenangan di dalam batinnya masing-masing. Ikhwan wal ahwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Pada saat ini kita masih dalam rangka memberikan pencerahan kepada apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan. Tiada lain, tujuan ibadah kita ingin dibersamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara dibersamakan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Metode Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa. Salah satu untaian rangkaian bagaimana kita dibersamakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Robitoh dan bersilsilah. Karena Robitoh dan bersilsilah ini bukan hanya untuk Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya saja, tetapi semua thariqah dan ini melakukan Robitoh dan silsilah diibaratkan tidak akan ada apa-apa tanpa anak, tanpa bapak. Jadi harus jelas bagaimana untaian semuanya itu akan sampai ke hadapan Allah. Kita mempunyai Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Di atasnya ada Aba Anom, di atasnya ada Aba Sepuh, di atasnya ada Aba Tolha, di atasnya ada Aba Khatib Sambas, dan seterusnya. Jadi kita menjadi pengamal yang betul-betul secara nasabiah itu sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakui menjadi salik yang mempunyai orang tua ruhani yang bisa mensejajarkan diri kita untuk sampai ke hadapan Allah. Karena
menurut semuanya kita perlu tahu dengan tasawur, yaitu secara usul fiqh al hukmu bisyai far'un an tasawuruhi. Artinya hukumnya suatu perkara itu adalah dahan dari tasawuf. Tegasnya membuktikan atau meneliti kepada arti satu persatu kata-kata atau kalimat itu. Sekarang yang dipersoalkan, banyak yang mengatakan robito. Sebelum kita bisa menerangkan hukumnya, arti kalimat itu jangan dahulu langsung menentukan musyrik atau kultus individu, atau menghukumi bahwa itu menyeleweng dari akidah Islamiyah dan sebagainya. Karena kebanyakan apa-apa abah, kenapa tidak langsung kepada Allah saja? Ini yang harus diperjelas oleh kita semua. Ada yang menyangka, karena robito itu ibadah kepada guru atau wali. Sangkaan demikian jelas keliru. Karena yang menyangka pun sering melakukan robito. Akan tetapi mereka tidak sadar karena tidak mengerti makna robito. Maka adapun definisi robito menurut lughat Arab yaitu ibsaratun anta aluki qalbi syai'in ala wajhil mahabbah, yang artinya terkaitnya hati kepada macam-macam hal sambil menyenanginya. Apabila meneliti dari definisi itu, tentu oleh semuanya juga terasa. Karena setiap manusia kadang-kadang mengingat kepada suatu hal dibarengi terbayang dan disenangi. Suatu saat bisa saja seorang laki-laki merindukan seorang wanita dan terbayang wajahnya, dibarengi rasa cinta. Apabila robito itu keluar dari akidah Islamiyah, tentu semua umat Islam itu dikatakan musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Malahan yang kemusyrikan itu juga termasuk karena mereka juga melakukan seperti itu. Seumpama saja dalam sholat, ingat kepada sawah, ingat kepada kebun, ingat kepada dompet kita yang ketinggalan, hutang ataupun tagihan-tagihan yang memang itu mengganggu dan lain-lainnya. Apakah itu juga disebut robito? Maka bila dikatakan robito itu musyrik, seseorang yang beribadah ingat dengan pekerjaan di dunia, ingat hal-hal di dunia, mereka sesungguhnya musyrik kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Adapun definisi robito menurut ahli thariqah yaitu ibratun antasawuri saurati sayhihi fi madrokihi fi qalbi. Artinya suatu ibarat dari ingat kepada gurunya di waktu idrok. Tegasnya ketika melihat hal-hal yang gaib yang tidak dimengerti dan tidak terjangkau oleh akal. Lalu kita atau mereka robito kepada gurunya. Nanti akan menjadi sebab kita dapat mengerti kepada hal-hal tersebut. Hanya saja tidak akan mengerti kepada soal keakuan, kecuali harus gurunya dahulu. Dicontohkan seperti ini. Dikala kita menemui kebuntuan dalam menulis sesuatu, hal-hal yang memangnya sudah terskenario dalam otak kita. Kita menulis, tapi otak kita beku, tidak bisa apa-apa. Lalu kita robito kepada guru kita. Sebagai orang yang ahli ilmu, ahli segala-galanya, untuk mencerahkan kolbu ini bisa menerima, menjadap cahaya ilahiyah yang dia pancarkan. Kita robito kepada guru kita. Kita hofi, kita menghadap tawajuh kepada beliau. Menghadapkan wajah kita kepada wajah beliau. Maka dengan namanya keberkahan yang Allah berikan kepada guru kita, maka terbuka hal-hal yang memang kita tadinya tidak tahu, menjadi tahu akan bagaimana solusi dalam menulis tersebut. Atau robito itu juga
ingat kepada guru sampai mereka merasa tidak jauh dari gurunya. Selalu dibersamakan kepada gurunya. Kalau Teh Susi apa-apa, abah. Umi Sahid, abah. Semua abah, abah saja. Gak ada yang lain. Panggil kek. Yang ganteng-ganteng, yang lebih ganteng. Kayak Rusdi. Kayak Rusdi, nggak seperti itu. Tapi sekarang, kita yang ingat sekarang, yang teringat saat ini, khususnya saya, yaitu Maroko. Maroko maksudnya. Maroko, kesebelasan Maroko. Sebentar lagi akan bertanding melawan Prancis. Bagaimana yang Maroko ini bisa memenangi Prancis? Perakatan Cisolok. Maka ada peribahasa jauh di mata, dekat di hati. Sampai apapun petunjuk dari gurunya betul-betul tidak sembarangan dalam mengamalkannya. Terutama ketika akan menjalankan wirid dan zikir. Maka dalam berzikir pun kita, dalam yaumiyah kita berzikir, kenapa kita ilah hadrati? Kita harus menghadirkan bersama dengan nama para nabi, bersama dengan para ahli silsilah, bersama dengan orang-orang solih. Itu supaya apa? Supaya zikir kita terbawa oleh mereka, frekuensi mereka, agar tidak menyeleweng dari akidah Islamiyah. Karena itu sekedar alat menjangkau khusyuk. Seolah-olah kita berzikir di hadapan guru-guru kita. Maka menurut ahli tasawuf, dalam kitab Jami'ul Usuli Aulia menerangkan, adapun tarekat yang memakai robitoh adalah tarekat yang paling dekat. Malahan disebutnya juga tarekat yang tidak memakai robitoh tidak akan bisa wusul kepada maksudul asna, yaitu ma'rifat dan mahabbah. Maka kalau ada tarekat yang tidak tanpa robitoh, tarekat itu dipertanyakan, apakah bisa mereka wusul ke hadapan Allah tanpa orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Adapun istinbatnya ahli tarekat dengan adanya robitoh, mengambil ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Maka ini jalan kali kalau kita ingin bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang beriman itu bertakwa kepada Allah, maka harus ikut kepada orang-orang yang sudah benar. Siapa? Ihdinas siratal mustaqim. Yang sudah jalannya lurus, para aulia-aulia Allah. Terutama pada saat ini adalah guru agung kita, Pangersa Abah Aus. Juga keterangan hadis lainnya, kamu harus berada dan bersama-sama dengan Allah. Apabila tidak bisa, harus bersama-sama dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Karena mereka itu dapat mendorong kepada kamu dekat kepada kun ma'allah. Fa ilam takun ma'allah, fa kun ma'aman ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Dekatlah kamu dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa dekat dengan Allah, dekatlah kepada orang yang sudah dekat kepada Allah. Maka orang itu, mursyid itu, abawas itu yang dapat mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan daripada robitoh itu bukan ibadah kepada makhluk, akan tetapi sekedar alat atau media untuk mencapai tujuan. Apabila tujuan itu atau yang dimaksud adalah sesuatu yang wajib, maka alat yang menghasilkan tercapainya tujuan juga menjadi wajib. Jadi, robi itu wajib. Karena apa? Karena kita harus sampai bisa kepada itu. Maka kaidah usul fiqh ada yang seperti lil wasal hukmul maqasid min babila yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Artinya, bagi perkara yang menyampaikan pada hukum yang dimaksud dari sebagian bab tidak sempurna wajib kecuali perkara itu, maka perkara itu hukumnya wajib. Kaidah usul fiqh ada yang seperti berikut, yang dikatakan lil wasahil hukmu maqasid bi babi la yatimul wajib labihi fahuwa wajib. Yang katakan seperti itu tadi.
Maka apapun hukumnya yang maksud dari sebagian tidak sempurna wajib kecuali oleh perkara itu, maka perkara hukumnya wajib. Maka wajib kita mempunyai guru mursyid yang secara zahirnya ada, dan kita wajib menghadirkan kapanpun dimanapun kita berada. Jadi Rabito adalah suatu wasilah untuk menyampaikan yang dimaksud, yaitu wusul salik, tegasnya menjalankan tarekat kepada ma'rifat. Maka kesimpulan Rabito itu adalah wajib untuk kita semua. Contohnya, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam, ketika digoda oleh Siti Zulaikha, seandainya beliau tidak melihat burhan dari Allah, ketika beliau akan bersatu badan dengan Siti Zulaikha, kabur melihat wajah ayahandanya yaitu Nabi Yakub alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf kaget dan sadar, sehingga beliau terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini gunanya kita bisa dekat, merekatkan wajah orang yang dicintai oleh Allah untuk senantiasa dibersamakan dengan kita, untuk menjauhi hal-hal yang buruk dalam diri kita. Oleh karena itu ahli thariqah, khususnya thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Suryalaya, menetapkan adanya Rabito, yaitu ingat kepada guru, agar si murid di mana ada maksud menjalankan maksiat, apabila merasa berada di hadapan gurunya akan menyadari dan merasa malu, haya untuk menjalankan sesuatu yang maksiat. Ada yang sudah pernah dialami sebagian murid-murid tarekat yang tadinya adalah ahli jahat, ahli maksiat, akhirnya jadi orang yang taat dan ahli ibadah. Begitulah pengertian Rabito menurut ahli tarekat. Aba Anom pernah mempunyai seorang murid. Murid itu tidak pernah lepas daripada melakukan zina. Tapi dia ingin belajar kepada Aba Anom. Apa yang dibilang? Abah, saya ikut sama Abah, tapi saya tidak mau, tidak bisa namanya berhenti daripada berzina, berhubungan intim dengan wanita-wanita yang saya sukai. Apa kata Abah Anom dengan bahasanya seorang yang arif? Boleh saja kamu berzina, tapi jangan di hadapan Abah. Apa yang terjadi dikala ia akan melakukan perzinahan, kesenangan ego dan nafsunya? Ketika akan melakukan, dia melihat Abah Anom di depan matanya. Dia melihat Abah Anom di depan matanya. Dia tidak mampu. Akhirnya setiap dia akan melakukan seperti itu, melihat Abah Anom, maka dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, Abah, saya mohon maaf, mulai sekarang saya ikut kepada Abah. Maka apabila Rabito dianggap menyeleng dari akidah Islamiyah, kalau ditafakuri dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita pun mengheningkan cita untuk para pejuang bangsa itu pun dikatakan Rabito. Maka Rabito itu banyak macamnya. Seseorang dengan senang dengan fiction, senang dengan namanya pergi saja, kita ingat Grab, ingat apapun, itu termasuk Rabito. Maka dalam kegiatan ikhwan, dalam amaliyah ikhwan, harus segala sesuatu diawali dengan Rabito, agar diri kita, ruh kita tersambung kepada guru kita, dan hasil daripada Rabito itu membuat diri kita makin kuat, membuat diri kita makin tawadu, membuat diri kita makin mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi ahli taubat, bukan menjadi ahli maksiat, sehingga kita diakui menjadi orang-orang yang sedang menuju meniti jalan pecinta kesucian jiwa. Mudah-mudahan kita setiap apapun gerakan kita, perbuatan kita, awali dengan Rabito, menghubungkan diri kita ke hadapan Allah dengan wajah guru kita. Semoga Allah berikan kepada kita semua kemurahannya. Allah berikan kepada kita kemudahannya. Allah berikan kepada kita keistiqomahannya di dalam apapun kita mengerjakan suatu pekerjaan, baik yang zahir maupun yang batin. Kita selalu dapat Rabito menghubungkan diri kita kepada guru kita dan dihusulkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi pengamal pelestari thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya sirna rasa secara istiqomah dan dibersamakan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.